Diduga terima suap. Aliansi Pro Justice desak Komisi Pemberantasan Korupsi segera panggil dan periksa Hafiz Thohir. Melanesia Times, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pro Justice melakukan aksi depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Dalam aksi tersebut Aliansi Pro Justice desak KPK untuk segera panggil dan periksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Hafiz Thohir dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, periode tahun 2017 sampai tahun 2018 lalu. Berikut rilis aksi Aliansi Pro Justice yang diterima Melanesia Times. Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Aliansi Pro Justice mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Hafiz Thohir dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, periode tahun 2017 sampai tahun 2018. Dalam kasus ini Sukiman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh karena menerima suap atau fee dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pelaksana tugas dan penanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nathan Pasomba, NPS, sebagai tersangka. Dikrun, selaku koordinator aksi juga menegaskan bahwa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan Ahmad Hafiz Thohir, maka kami menduga kuat ada indikasi kong kali kong antara KPK dengan Hafiz Thohir, ungkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen harus tegas dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga menjerat nama Hafiz Thohir, adik kandung dari Bapak Hatta Rajasa tersebut. Kasus korupsi dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR tahun 2014 sampai tahun 2019, diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan APBN, P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana alokasi khusus DAK pada APBN, P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Nathan Pasomba bersama-sama pihak rekanan pengusaha, melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Sukiman. Diduga dan terjadi pemberian dan penerimaan suap oleh Hafiz Thohir terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus dana alokasi umum, dana insentif daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran tahun 2017 sampai tahun 2018. Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) P 2017 dan APBN tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Nathan Pasomba diduga memberi uang 4,41 miliar rupiah yang terdiri dari dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah 3,96 miliar rupiah dan falas $33.500 AS. Jumlah itu merupakan komitmen fee sebesar 9% dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah 2,65 miliar rupiah dan $22.000 Amerika Serikat AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli tahun 2017 sampai dengan April tahun 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara. Jika rekan Hafiz Thohir, Sukiman menjadi tersangka tentunya, Hafiz juga harus menjadi tersangka. Karena kedua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, tersebut sangat jelas. Satu fraksi yaitu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Koordinator aksi, Dikrun, pun menegaskan dan berjanji bahwa aksi ini terus dilanjutkan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar menetapkan Hafiz Thohir sebagai tersangka.